Ucap syukur Tuhan, kami boleh memulai pembahasan pada malam hari ini Tuhan, meskipun dalam rangka masih Lebaran ya Tuhan. Kami percaya tapi tetap kami mempunyai semangat ya Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan yang telah kami baca ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati Pak Abraham sehingga dia bisa um, membahas pelajaran pada hari ini firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti ya Tuhan akan maksud daripada firman-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan kiranya Engkau yang memberkati kami semua, siapkan hati dan pikiran kami dan kami bisa mengosongkan gelas kami sehingga firman Tuhan boleh masuk dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Pak Abraham. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kiweng. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, malam. Malam. Saat ini kita akan kembali mempelajari satu kitab di dalam Alkitab kita, atau lebih tepatnya dua kitab ya. Jadi kali ini kita akan mereview apa yang sudah kita baca dari kitab satu dan 2 Tawarikh. Nah, sebelumnya saya hendak memulai dengan ini saya tidak tampilkan sebagai video, ini hanya screenshot saja. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat sosok ini yang sedang pegang mikrofon. Beliau ini adalah Gus Miftah. Jadi beliau adalah rohaniwan dan dia memang salah satu rohaniwan penceramah yang tenar, terkenal, dan ketika eh, presiden yang baru yaitu Prabowo Subianto menjabat, maka Gus Miftah ini dilibatkan. Dia diangkat sebagai staf khusus kepresidenan dalam bidang kerukunan umat beragama kalau saya tidak salah. Nah, jadi ini satu hal yang menarik bahwa terlepas dari kasus yang terjadi ya. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingat kasusnya ketika dia sedang berceramah, terus ada tukang es. Tukang es teh ini dan ketika dia berjualan di tengah-tengah keramaian jemaah pada waktu itu, si Gus Miftah nanya, itu jualannya masih banyak nggak? Dia, nah, dia bilang iya. Nah, terus Gus Miftah bilang lagi, kalau masih banyak ya udah didol goblok, begitu kata-kata dalam bahasa daerah ya. Jadi dijual dong goblok. Nah, cuman itu yang apa ya? Itu semacam seloroh dari Gus Miftah yang kemudian jadi bahan tertawaan. Orang-orang di belakangnya ikut tertawa. Tetapi singkat cerita akhirnya justru itu menuai hujatan dari netizen. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang menarik sebenarnya bahwa rohaniwan kok kenapa sikapnya seperti itu, menghina orang dan ternyata ketika orang itu telah dihina, akhirnya orang itu ditertawakan. Berarti ini ada satu hal yang bermasalah dari sikap dan cara berpikir para rohaniwan di sana. Ada yang menyoroti seperti itu. Jadi netizen netizen pada protes. Meskipun memang kalau ditelusuri lebih lanjut, si bapak tukang es tehnya ini juga sebenarnya tidak tepat ya. Dia jualan di tengah-tengah keramaian orang yang lagi sedang mendengarkan ceramah. Jadi artinya kan orang-orang yang sedang mendengarkan ceramah pasti terganggu dengan kehadiran si bapak ini sambil jualan. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama punya hal yang harus dievaluasi. Nah, tapi dari sini ya akhirnya kita bisa melihat bahwa di dalam eh, pemerintahan yang sekarang nampaknya ada semacam upaya untuk mengaitkan tentang pemerintahannya dengan bidang keagamaan. Meskipun memang sebenarnya ini bukan satu hal yang baru, karena kalau misalnya di Amerika Serikat, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada semacam penasihat rohani spiritual di sana untuk presiden. Dulu pernah Billy Graham menjadi penasehat, sempat juga hamba Tuhan bernama Rick Warren yang menjadi penasihat presiden dalam hal kerohanian. Jadi artinya ada negara-negara yang memang mengaitkan pemerintahannya dengan agama. Nah, di dalam kitab satu dan 2 Tawarikh ini, itu juga menjadi satu hal yang unik, karena kalau kita baca sepintas, seolah-olah satu dan 2 Tawarikh ini kok mirip sekali ya dengan satu dan 2 Raja-Raja.
Jadi kalau kita tidak baca dengan cermat, kita akan berpikir bahwa ngapain ya, kok ada kitab satu dan dua Tawarikh. Ini seperti buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang sumber daya. Kenapa harus ada empat kitab yang isinya kok mirip semua? Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, sebenarnya kitab satu dan dua Tawarikh itu ada keunikannya yang bisa dikatakan membuatnya berbeda dengan satu dan dua raja-raja. Nah, kita akan lihat nanti bahwa kemungkinan besar penulis kitab satu dan 2 Tawarik itu adalah seorang Lewi. Kenapa? Karena penulisan sejarahnya, sejarah kerajaan Israel ini, itu bukan sekedar menceritakan kronologis siapa jadi raja, berapa lama memerintah, siapa yang menggantikan dia, apa yang terjadi dalam pemerintahannya, tetapi ini bicara tentang ada kaitannya dengan ibadah dan musik. Ibadah dan musik. Itu hal yang membedakan. Jadi kalau dalam satu dua Samuel, satu dan dua Raja-Raja menceritakan tentang kerajaan Israel dari awalnya Saul, Daud, Salomo, kerajaan terpecah sampai akhirnya pembuangan. Nah, di dalam satu dan dua Tawarikh ada hal yang menjadi keunikannya di mana di situ ada tentang praktik ibadah, adanya musik dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kalau begitu, siapakah penerima mula-mula dari kitab ini? Maka kalau misalnya sang penulis sampai bisa menceritakan tentang bagaimana umat Allah nantinya bisa eh, selesai dari pembuangan, artinya berarti pembacanya mula-mula adalah orang-orang Israel atau umat Allah yang sudah selesai di pembuangan. Berarti ada pelajaran tertentu ketika orang Israel ini sudah keluar dari pembuangan, apa ya yang harus mereka lakukan setelah mereka kembali dari pembuangan kembali ke tanah perjanjian. Nah, secara garis besarnya kira-kira seperti ini pembagiannya. Jadi kalau nanti rekan-rekan mau membaca kembali, memang tidak mudah ya, ini cukup panjang. Jadi di awal-awal, sang penulis mengisahkan silsilah ke-12 suku Israel. Mulai dari pasal 1, kitab 1 Tawarikh, sampai pasal 9, ayat 35. Nah, kemudian masuklah pembahasan tentang kerajaan Israel dengan mulai dari ayat 9 pasal 9 ayat 35 sampai 2 Tawarik 9 ayat 31 di situ mengisahkan tentang pemerintahan Daud dan Salomo yang dilanjutkan dengan Salomo. Setelah itu masuk kepada pasal 10 2 Tawarik sampai pasal 28 itu mengisahkan tentang kerajaan Yehuda yang terpecah, yang ya maksudnya setelah perpecahan ya. Jadi kalau rekan-rekan mau membandingkan dengan kitab Raja-Raja, satu dan dua Raja-Raja, jadi setelah Salomo selesai memerintah, maka kerajaan Israel itu terpecah. Kerajaan Israel terpecah menjadi Israel Utara, yang disebut Kerajaan Israel, dan Israel Selatan, yang disebut Kerajaan Yehuda. Nah, kitab satu dan 2 Tawarikh fokus kepada hanya Kerajaan Yehuda. Jadi setelah kerajaan Israel tadi pecah dua, utara dan selatan, maka sang penulis kitab 1 dan 2 Tawarikh fokus kepada kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Nah, setelah itu baru masuk kepada, ya ini istilah saja ya, bagian-bagian akhir, yaitu 2 Tawarikh 29 sampai pasal 36 mengenai kerajaan yang tanda kutip bersatu kembali. Kenapa tanda kutip? Karena kenyataannya memang tidak bersatu kembali. Berhubung kerajaan yang utara sudah porak-poranda, sudah kawin campur, sehingga kemurnian rasnya sudah tidak bisa dipastikan, disebutnya sebagai orang-orang Samaria. Nah, tetapi ada semacam upaya menyatukan kembali umat Allah yang sudah tercerai-berai ini di dalam bagian akhir kitab 2 Tawarikh. Jadi, bagaimana diawali dengan adanya ke-12 suku Israel, singkat cerita ada perjalanan dan kemudian ada perpecahan, tapi kemudian ada upaya untuk menyatukan kembali sebagai umat Allah yang memang dipilih oleh Allah. Nah, tema-tema utamanya kira-kira seperti ini. Yang pertama, yaitu mengenai umat Allah itu sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya pesan utamanya cukup jelas. Contoh di dalam 2 Tawarik 19 ayat 1-3, ketika Yosafat ya, Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem,
Di situ ada seorang pelihat ya, di situ dibilangnya pelihat. Sebenarnya ini mirip dengan nabi. Pelihat itu maksudnya adalah orang yang dipakai Tuhan untuk untuk menyampaikan nubuatnya. Nah, ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Jadi, saudara bisa lihat di sini ada pesan yang sangat jelas bagaimana bukan berarti umat Allah tidak boleh berelasi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi penekanannya adalah di sini. Bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Bersahabat artinya menjalin relasi yang akrab dengan orang yang membenci Tuhan. Jadi, dalam hal ini, kita tetap perlu memiliki kehidupan sosial dengan orang-orang yang tidak seiman, tetapi kita harus waspada bahwa tidak sewajarnya lah untuk kita punya relasi yang sangat intim dengan orang yang membenci Tuhan, karena kita bisa terseret kepada prinsip hidup dan kebencian mereka terhadap Tuhan. Jadi ini satu hal yang mesti diwaspadai dan ini kenyataan di dalam ayat 3. Meskipun Yosafat seorang yang taat kepada Allah, punya kehidupan pribadi dengan Allah yang baik, dia rajin berdoa, dia rajin mendengarkan firman, tetapi bukan berarti dia kebal terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dia ternyata lengah sehingga dia kemudian bersahabat dengan orang yang fasik, orang yang membenci Tuhan. Nah, tetapi ya Allah melindungi dia sehingga dia tidak kemudian terseret makin jauh. Cuma ini pesan yang penting bahwa setiap kita tidak kebal, setiap kita pasti bisa lengah, karena itu kita perlu waspada. Kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa waspada dalam menjalin kedekatan relasi dengan orang lain. Berikutnya, di sini kita bisa lihat 2 Tawarik 21 ayat 1, ya, ayat 1 dan 4 ayat 7. Nah, kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, ini perhatikan. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi rekan-rekan, Yosafat, dia ini besanan menikahkan Yoram, anaknya, dengan Ahab. Ahab ini orang fasik. Ahab ini dia tidak taat pada Tuhan. Ahab ini adalah raja Israel Utara. Jadi Ahab punya anak dikawinkan dengan Yoram, anaknya Yosafat. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Yoram ikut-ikutan dengan kelakuan, prinsip hidup, moralitas, kerohanian dari keluarganya Ahab. Akhirnya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini bagaimana ternyata ketika orang menikah dengan yang tidak seiman, itu belum tentu pasangan itu kita bawa. Tetapi ternyata seringnya justru kebalik. Nah, makanya kita mesti waspada, kita mesti bijaksana, ya. Nah, jadi di sini akhirnya yang terjadi si Yoram malah mengikuti prinsip hidup dan kelakuan dari keluarga mertuanya. Jadi memang teladan buruk itu lebih mudah untuk diikuti daripada teladan baik. Nah, tapi kita lihat di sini di ayat 7 ada anugerah Allah. Ada kasih setia Tuhan, sehingga di sini dicatat bahwa Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud. Oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Jadi, kalau silsilah Daud ini bisa tetap terpelihara, itu karena ada kasih setia Tuhan. Jadi, seperti saya katakan barusan, bahwa
Daud dan keturunannya pun tidak kebal terhadap dosa dan kelemahan, tetapi di sini kita melihat bagaimana Allah tetap menjaga. Karena itu rekan-rekan sekalian, kita perlu terus mengandalkan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan, kalau enggak kita semakin hanyut terseret oleh dunia ini. Nah, tema yang berikutnya adalah Raja dan Bait Suci. Jadi, seperti saya katakan barusan, bagaimana ada negara-negara yang berusaha untuk tetap mengaitkan sedikit lah mengaitkan tentang pemerintahannya dengan keagamaan. Nah, di sini kita lihat bagaimana ada hal yang mirip dengan itu. Saya katakan mirip karena pasti ada bedanya. Jadi, Raja dan Bait Suci. Di sini di pasal 28 ayat 5 satu Tawarikh dicatat, dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Nah, ini menarik. Jadi meskipun di sini dikatakan Salomo menjadi raja, tapi duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Jadi sebenarnya raja yang sesungguhnya adalah Tuhan. Nah, tetapi Salomo yang duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan. Jadi Tuhan memerintah atas Israel melalui Raja Salomo. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa prinsipnya adalah sebenarnya teokrasi. Pemerintahan Allah. Allah yang memerintah atas umat melalui orang-orang yang ditunjuknya. Nah, jadi dalam hal ini Daud punya pemahaman bahwa kerajaan Daud adalah kerajaan Tuhan. Itu yang terlihat jelas di kitab Tawarikh. Nah, makanya mereka hanya menantikan raja keturunan Daud. Itu yang menjadi pegangannya. Sampai nanti kita masuk ke perjanjian baru, mereka berharap tentang adanya raja yang berasal dari keturunan Daud, raja atau Mesias ya. Mesias ini kan yang diurapi menjadi raja, nabi dan imam, itu dari keturunan Daud. Makanya nanti kita baca Injil Matius, dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kemudian kita lihat bahwa nanti dikisahkan, kalau dalam satu Tawarikh, dua Tawarikh ya, dikisahkan ada pembangunan Bait Allah, ada pembangunan istana Raja Salomo. Jadi dua-duanya dibangun dengan megah, cukup panjang waktunya, dengan berbagai bahan yang ada. Jadi kita bisa lihat ada dua hal tadi ya. Bagaimana bisa terus diingat bahwa pemerintahan Israel ada pemerintahan Tuhan. Itulah kenapa muncul pembahasan tentang bait suci atau bait Allah. Nah, di dalam bagian ini, dalam kitab Tawarikh ditekankan tentang keturunan Imam Zadok. Jadi setelah Salomo menjadi raja, ada Imam Abiatar yang berasal dari keturunan Eli itu dicopot dari jabatannya. Dan sejak itu keturunan imam adalah dari keturunan Zadok. Nah, makanya tidak heran kitab Tawarik berbicara secara khusus tentang silsilah dari Lewi. Jadi kita bisa lihat ini semua memang Imam Eli itu juga keturunan Harun ya, dari Lewi juga. Jadi maksudnya adalah bukan hanya bicara tentang silsilah Daud, tetapi juga silsilah Lewi. Bukan hanya silsilah dari Yehuda, tetapi juga silsilah dari Lewi. Karena tadi, pemerintahan dan keimaman. Yang berikutnya adalah berkat dan hukuman. Jelas sekali, ketika umat Tuhan itu taat, mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Ketika umat Allah itu memberontak, umat Allah mengalami hukuman. Jadi, berkat dan hukuman Tuhan itu begitu cepat datang dalam kehidupan kita. Jadi, orang yang sama ketika tidak menggunakan dan meresponi berkat Tuhan dengan bijak, dia akan lupa diri, hidup dalam dosa, akhirnya apa? Kena hukuman Tuhan. Nah, jadi melalui bagian ini, karena kita begitu mudah untuk dari awalnya mendapat berkat dan kemudian mendapat hukuman, jadi penulis kitab Tawarik itu sedang memberikan sebuah dorongan. Ayo, karena kita itu begitu rapuh, mudah jatuh dalam dosa, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat. Jangan berlama-lama, jangan menunda-nunda. Ketika kita bertobat, kita akan bisa kembali lagi menerima dan mengalami berkat Tuhan. Nah, jadi saudara, ini adalah sebuah himbauan yang sangat jelas. Bagaimana dalam kehidupan kita itu kita rapuh, kita lemah, kita bisa menerima dan menyalahgunakan berkat Tuhan.
atau lupa diri ketika mendapat berkat Tuhan, karena itu cepat bertobat. Sehingga kita bisa terus hidup bersama dengan Tuhan di dalam berkat-Nya. Nah, salah satu tema yang besarnya adalah ketika bicara tentang tabut perjanjian, tabut Tuhan, di mana di sini, saudara, ini semacam gambarannya ya, ada dua loh batu yang menjadi salinan dari 10 perintah Allah, dan kemudian ada tongkat Harun yang berbunga, dan ini ada semacam apa yang nama buli-buli ya, kendi yang berisikan mana. Nah, ini kisahnya cukup menarik. Mungkin rekan-rekan ada yang masih ingat bagaimana ketika tabut Tuhan ini dibawa. Jadi, wah, ketika dibawa, Daud dan segenap orang Israel itu mengangkut dengan sukacita. Nah, tetapi rekan-rekan di sini mungkin ada yang menarik bahwa ketika tabut Tuhan ini dibawa dari Kiryat Yearim ini sebenarnya mau dibawa ke Yerusalem. Tapi ternyata terjadi insiden bahwa waktu pas tabut itu dibawa menggunakan lembu-lembu, akhirnya apa? Tergelincir lembunya, tabutnya mau jatuh, Uza pegang tabutnya. Nah, tapi kita lihat ayat 10, respon Tuhan adalah bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu membunuh ia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uza sampai sekarang. Jadi, akhirnya Uza yang kayaknya berniat baik, justru akhirnya mati dihukum Tuhan. Nah, kenapa demikian? Kenapa dia dihukum mati malah? Padahal kayaknya niatnya baik supaya tabut Tuhannya nggak jatuh. Nah, sebenarnya dari awal prosedur bawa tabut Tuhannya sudah salah. Harusnya bukan menggunakan lembu. Bukan dibawa pakai lembu, entah pakai kereta yang ada lembunya. Tapi sebenarnya membawa tabut Tuhan itu seperti ini. Ada tabutnya memang dibawa, tapi di sini ada gelang-gelang. Nah, gelang-gelang ini nanti dimasukkan tiang palang kayu, dan palang kayu itu akan kemudian diangkat atau dipikul oleh beberapa orang yang menyangganya. Jadi, nggak mungkin sampai kemudian jatuh tergelincir. Nggak mungkin sampai apa oleng karena ada banyak orang yang ikut memegangnya. Jadi disinilah kita melihat dari awal pun prosedur sudah salah. Dan yang kedua, uzanya berarti jangan-jangan memang sudah ada niat pengen pegang. Penasaran, ini benda kok kayaknya unik sekali, spesial sekali. Karena tabut Allah menggambarkan kehadiran Allah. Nah, akhirnya dia tergoda dan kemudian Allah hukum. Memang tidak setiap pelanggaran dalam penerapan sehari-hari Allah langsung hukum mati. Tetapi dalam hal ini pesan yang mau disampaikan adalah bahwa tetap dosa adalah sesuatu yang serius di mata Tuhan. Sehingga dalam bagian ini ketika tabut Tuhan mau dibawa masuk ke Yerusalem sebagai simbol lambang tanda kehadiran Allah, maka ibaratnya pengalaman ataupun peristiwa masuknya ini menjadi peristiwa yang sangat-sangat khusus sebagai sebuah pelajaran berharga yang harus dijalankan setiap harinya. Jadi hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam hadirat Allah. Nah, jadi dalam hal ini memang tabut Allah itu sendiri sudah tidak tahu ada di mana ya, apalagi ketika bait Allah pada zaman Perjanjian Baru itu kemudian nanti dihancurkan oleh Romawi tahun 70 sehingga barang-barangnya pun sudah tidak tahu ada di mana para apa namanya setiap perabot-perabotnya bahkan dugaannya sudah hilang juga sebelum bait suci yang zaman Perjanjian Baru itu zaman Herodes. Tetapi intinya bicara tentang bait Allah, ya kitalah bait Allah itu, ya bait Roh Kudus, dan kita bicara tentang ibadah, maka ibadah bukan hanya apa yang kita lakukan dalam kegiatan keagamaan kita di gereja, melainkan ibadah di dalam ayat ini dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah bukan hanya datang ke gereja, tetapi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya seluruh hidup kita harusnya adalah ibadah kepada Tuhan.
Baik ketika kita di rumah, baik ketika kita di perjalanan, baik ketika kita di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di gereja, harusnya semua itu adalah ibadah kepada Tuhan. Baik dengan pasangan, baik dengan orang tua, baik dengan anak-anak, baik dengan rekan kerja, semua harusnya adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, jadi tidak ada pemisahan mana yang rohani, mana yang duniawi. Semua hal kalau kita lakukan di hadapan Tuhan harusnya rohani. Nah, disinilah kita masuk kepada kenyataan. Indonesia, meskipun katanya negara yang sangat religius, tapi ternyata ini memang beritanya agak cukup lama ya. Kementerian Agama itu dicatat sebagai salah satu kementerian terkorup di sekitar 10 tahunan yang lalu. Jadi ironis ya, bahwa orang-orang yang bergelut di urusan keagamaan negara justru malah korup. Jadi ini benar-benar sangat bertolak belakang. Ternyata beragama tidak menjadikan orang itu tidak mau korupsi. Bahkan ada yang mengatakan kalau ngomongin tentang uang, oh, agama semua orang sama. Ya, semua orang agamanya sama. Nggak ada bedanya. Mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kalau udah ngomongin uang, udah deh, nggak kelihatan lagi kehidupan keagamaannya. Nah ini, ya, tahun 2019, ya, nggak terlalu jauh dibanding yang ini. Ini kan 2011, sekarang nih ini yang 2019. Ternyata apa? Kemenhub dan Kemenak paling banyak memiliki PNS yang diduga terlibat korupsi. Tetap Kementerian Agama ini masih ibaratnya berprestasi ya, memegang posisi yang sangat tinggi dalam urusan korupsi. Nah, jadi saudara, berarti kita mesti waspada, kita perlu rajin di dalam kegiatan keagamaan, tapi seharusnya kegiatan keagamaan kita rajin berdoa, baca Alkitab, ikut kebaktian, harusnya semakin menolong kita untuk hidup suci dan benar di hadapan Tuhan. Ya, sekian materi yang saya bisa bagikan, kiranya berguna bagi kita semua. Saya sudahi materi saya dan kita akan dokumentasi dulu ya rekan-rekan ya sebelum kita masuk kepada diskusi dan tanya jawab. Oke, Silakan rekan-rekan. oke, kita foto dulu ya teman-teman ya. Tolong semua buka kamera ya agar wajahnya bisa terlihat cantiknya, gantengnya ya. Masih ada nih yang belum. Bu Endang kalau bisa dibuka dulu sebentar gitu wajahnya. Pak Light juga sama Ibu Sundari. Tolong dibuka. Apakah masih bisa dibuka? Saya tunggu 1 menit. Gimana Pak Light bisa dibuka Pak Light atau Ibu Endang bisa nggak? Ibu Sundari, apakah bisa? Nah, gitu dong. Bu Endang mungkin nggak bisa ya, Bu Endang ya. Oke, Bu Sundari bisa dibuka nggak wajahnya? Biar kita bisa difoto nih. Waduh, itu Yosafat tuh kacamatanya nggak salah. Kacamatanya dua ya. Jangan pakai kacamata deh ya, biar wajahnya kelihatan aslinya. Oke, ya Oke, boleh saya ambil dibuka. aja ya. Dibuka foto aja. Pak Abraham Oke, tolong dibantu. ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ini lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sekarang waktunya tanya jawab ya. Langsung aja dibuka mic-nya ya. Kalau mau bertanya, silakan.
Ayo jangan sunyi senyap nih. Jadi sunyi senyap. Saya mau tanya Pak Abe. Oh Ya, ya, boleh. silakan Bu Cuci. Ya, selamat malam. Terima kasih atas tadi pemaparan Pak Abe. Saya mau tanya aja, itu kalau tabut Allah itu isinya apa aja? Gitu. Oh, tabut Allah ya. Ya, makasih. Ya, makasih Bu. Tadi Ya. ya sempat sempat saya sebentar ya. Hmm. Apakah gambar sudah terlihat? Bu Terlihat. Cuci, Ya, kan? ya Sudah ya. terlihat ya. Itu jadi apa? 10 hukum ya Pak? Iya betul Bu. Nah, jadi ini ada 4 Oh, barang, yaitu ya, eh, 2 loh batu yang isinya 10 perintah Allah, ya. dan kemudian ini tongkat Harun yang berbunga. Hmm. Terus kemudian ini buli-buli, apa namanya, buli-buli emas. Isinya mana? Waktu Oh, mereka di apa perjalanan di padang gurun, ya, mana ada mana ya? Apa kayak semacam roti apa ya, ya dari langit ya dari sorga yang ya. diisikan ke sini. Hmm. Jadi memang intinya bicara tentang kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dan juga Ya, ikatan perjanjian Tuhan dengan umat ya. Itu Bu. ya. Terima kasih Pak Abe. Ya sama-sama Bu Cici. Silakan rekan-rekan ada yang mau mungkin bertanya atau mungkin ingin menambahkan sesuatu atau mungkin ada yang mendapat berkat ketika baca, ingin berbagi, juga itu bisa dipersilakan ya. Kadang-kadang mungkin ada rekan-rekan yang sangat terkesan nih pas baca pasal tertentu, mungkin bisa berbagi apa yang dinikmati di sana. Apakah ada rekan-rekan? Atau mungkin penjelasan saya sudah cukup bisa dimengerti. Ya, Pak B, terima Oh, kasih oke. Ya, silakan Pak. penjelasannya. Mm. Ya, jadi waktu saya baca satu tawarik, dua tawarik ini kan, terdapat silsilah banyak raja-raja, baik dari Yehuda maupun dari Israel. Dan selalu mereka itu ada yang takut pada Tuhan, ada yang berhasil, setia pada Tuhan, tapi banyak juga, bahkan lebih banyak yang gagal gitu. Maksudnya yang menyembah berhala gitu ya. Nah, jadi eh, jadi dari kegagalan orang-orang ini, dari raja-raja ini, tetapi mereka tetap tercantum ya namanya di itu di Matius eh, pada silsilah Tuhan Yesus gitu, Abi. Iya benar Pak. Boleh diklarifikasi sedikit Pak Abi mengenai hal ini? Iya, makasih Pak Musa. Jadi memang kalau kita lihat bahwa raja-raja yang ada, baik itu kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan itu memang eh, punya banyak kelemahan, kekurangan, dan kegagalan. Nah, terutama kalau raja-raja di Israel Utara itu mayoritas jahat semua.
mayoritas jahat semua. Jadi mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka hidupnya menyembah berhala juga, dan kerajaan Israel Selatan juga memang ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak. Dan kalaupun ada yang taat kepada Allah, ada juga yang punya kelemahan. Misalnya contoh tadi Yosafat, dia mudah sekali berelasi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada juga misalnya eh, Yoas yang justru di akhir itu kurang setia, ataupun Yosia yang meskipun dia melakukan reformasi besar-besaran secara keagamaan, ketika menemukan gulungan kitab Taurat itu, ternyata di akhir hidupnya dia eh, tidak eh, tidak peka dengan kehendak Tuhan, sehingga kalau rekan-rekan mungkin masih ada yang ingat, dia itu meskipun raja yang bagus, baik, tapi kemudian di akhir hidupnya dia melawan Firaun Neko dan akhirnya mati. Jadi Firaun Neko ini udah bilang, jangan halangi saya karena Allah menyertai saya. Nah, memang kita tidak bisa pastikan bagaimana caranya Allah menyatakan itu kepada Neko, Firaun Neko, tapi intinya adalah Yosia tetap berkeras untuk lawan Firaun Neko. Padahal Firaun Neko udah bilang dia disertai Allah. Akhirnya Yosia mati. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa banyak raja yang kerajaan selatan yang ternyata bagus di awal, tapi ternyata di akhir hidupnya gagal, ya. Nah, cuman apakah mereka kemudian kita bilang masuk neraka? Ya tidak, ya. Ibaratnya ini eh, umat Tuhan ataupun anak-anak Tuhan yang mengakhiri hidupnya tidak sampai finishing well, tapi tetap mereka anak-anak Tuhan, ya. Nah, cuman tentang silsilah itu sendiri, memang pada intinya kita bisa melihat bahwa eh, raja-raja itu dipakai Allah menjadi silsilah bagi Yesus. Jadi, seperti mau bilang bahwa Yesus ini adalah juru selamat bagi semua kalangan, juru selamat yang ibaratnya bukan sosok yang muncul dari sebuah keluarga yang sempurna. Yesus justru menjadi sahabat bagi orang-orang yang terluka, orang-orang punya masa lalu yang kelam, yang buruk, yang gagal. Yesus justru hadir di situ. Jadi justru inilah yang membuat justru kehadiran Yesus menjadi kehadiran yang dekat bagi semua orang, sosok yang bisa kita jangkau, sosok yang kita bisa dekati, bukan sosok yang ibaratnya terlalu sempurna sampai-sampai kita begitu malu dan takut untuk menghadap dia. Jadi justru dari silsilah ini mau ditunjukkan bahwa di satu sisi ya sehebat-hebatnya manusia tetap punya kegagalan dan kelemahan, kita butuh juru selamat. Kita butuh sosok yang bukan hanya bisa membebaskan kita dari penjajahan duniawi, kita butuh sosok juru selamat yang bisa membebaskan kita dari penjajahan rohani, yaitu perbudakan dosa. Dan itulah yang Yesus jalankan. Jadi kira-kira seperti itu rangkumannya Pak Musa. Bagaimana kehadiran Yesus itu justru mau mengatakan bahwa raja-raja yang baik ini tetap gagal meskipun mereka menang perang. Karena apa? Masalah utama manusia adalah dosa. Manusia butuh juru selamat yang bukan hanya bisa menang perang, tapi juru selamat yang bisa menang atas dosa. Dan itulah Kristus. Demikian, Pak. Ya, makasih Pak B. Bagus sekali jawabannya. Ya, sama-sama, Pak. Sangat diberkat. Ya, makasih. Puji Tuhan. Silakan dari rekan-rekan yang lain mungkin, kalau ada yang mau bertanya atau ingin menanggapi, atau kalau ada yang mau memberikan testimoni, kesaksian, misalnya terberkati ketika eh, rutin membaca, ataupun ada pasal tertentu yang eh, pas lagi benar-benar menjawab kebutuhan di hari itu, bisa juga cerita ya. Dan mungkin ini bisa ke depannya menjadi kesempatan juga rekan-rekan. Kalau ada yang lagi nikmatin baca pasal tertentu atau ayat tertentu, mungkin bisa dibagikan juga
Dan itu pasti akan nyemangati rekan-rekan yang lain juga ya. Apakah ada lagi rekan-rekan yang lain? Abraham tanya ya, tapi tetap off kamera. Oh ya, oke, silakan Bu Endang. Ya, kalau melihat secara garis besar kitab 1 dan 2 Tawarikh ini ya, tadi kita banyak belajar raja-raja yang awalnya itu eh, takut akan Tuhan, kemudian mereka berelasi dengan orang-orang yang tidak takut sama Tuhan, kemudian banyak yang mereka terbawa menjadi jahat. Nah, kalau fenomena itu terjadi sekarang ini ya Pak ya, misalnya kadang kadang ngeri lah membaca membaca apa mualaf-mualaf itu eh, alasannya mereka meninggalkan agama Kristen kemudian memeluk agama agama Islam dalam hal ini yang secara nyata seperti itu. Kira-kira apa ya Pak ya yang menyebabkan mereka dengan maksud saya begini, bukan bukan hanya karena pengen nikah atau bukan hanya karena pengen jabatan gitu, tapi mestinya ada sesuatu di dalam hati mereka itu yang membuat mereka ragu atau memang pengaruhnya yang besar atau mereka belum mengenal banget tentang dasar-dasar kekristenan. Lah, itu hal itu saya tanyakan karena kadang apa ya, mereka itu argumentasinya di Kristen mana ada Yesus itu Allah, Allah kok eh, manusia dan sebagainya sebagainya seperti itu. Secara umum itu apa ya Pak? Ada studi nggak ya Pak yang menyebabkan hal itu terjadi? Terima kasih Pak Bram. Ya, terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Jadi pada kalau secara mendasarnya memang kita bisa simpulkan bahwa untuk kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu adalah anugerah. Jadi bukan kemampuan kita, bukan juga karena faktor keluarga, meskipun faktor keluarga itu mempengaruhi. Karena kita bisa melihat kalau misalnya dari kisah di kitab 1 dan 2 Tawaris saja kelihatan ya bahwa ketika sang ayah itu baik, anak belum tentu baik. Ketika sang ayah jahat, anak bisa jadi jahat juga atau bisa jadi baik. Di contoh tadi ya seperti Raja Yosafat ataupun Yosia itu punya atau Yosia ya orang tuanya nggak baik. Tapi ternyata Yosianya itu ketika dibimbing oleh Imam Yoyada, kalau saya tidak salah ingat, itu jadi orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa kita jadi orang percaya itu bukan faktor keluarga atau keturunan, tetapi karena anugerah Tuhan. Nah, tetapi memang lingkungan dan keluarga itu membantu untuk kita bisa diperkenalkan dan memperkenalkan iman kepada Kristus. Tetapi pada intinya keputusan iman kepada Kristus itu adalah pilihan dari dan tanggung jawab masing-masing pribadi. Nah, jadi memang kalau sampai ada orang yang sudah dari keluarga Kristen kemudian pindah ke agama yang lain, memang faktornya macam-macam, tetapi memang kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang mungkin itu bicara tentang faktor intelektual misalnya. Faktor intelektual dalam artian bahwa misalnya dia tidak sanggup untuk mengerti tentang iman Kristen bahwa kok mana bisa Allah punya anak begitu. Itu mungkin salah satunya. Atau misalnya kok kenapa ya kok ini kalimat-kalimatnya begitu membingungkan di dalam Alkitab. Nah, memang kalau kita bilang Allah kok bisa punya anak, ini kan sebenarnya sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, karena ya apapun Allah bisa lakukan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Iya. tangga aja punya anak ya, anak tangga, kenapa Allah nggak boleh punya anak begitu? Itu kan salah satu hal yang apa kadang-kadang kita suka kelewat ya. Nah, tetapi ada faktor emosional juga. Kadang-kadang secara intelektual kita tidak bermasalah dengan iman Kristen, tapi emosional. Mungkin misalnya ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami kepahitan,
kita mau ibaratnya ketika kita mau taat sama Tuhan, kok kenyataannya hidup makin susah. Jadi kita marah sama Tuhan. Saya nggak mau punya Tuhan yang tidak memberkati saya, yang ketika saya mengalami kesulitan tidak menolong saya. Saya nggak mau punya Tuhan yang begini. Atau kadang-kadang faktor emosional yang lain adalah ketika kita lagi mengalami kerapuhan, tahu-tahu ada orang dari agama yang berbeda masuk, menghibur, memberikan semacam apa ya, penyemangat yang mungkin temporer ya, tapi itu kita sepertinya nikmati sekali, akhirnya ke bawah. Jadi memang faktornya cukup banyak ya, macam-macam. Ada juga faktor logis dalam artian misalnya logisnya bukan logika dalam artian mungkin agama yang lain lebih logis, tetapi misalnya saya kalau misalnya mau naik jabatan, mau terkenal, oh, saya harus pindah agama nih ke agama mayoritas begitu. Ya misalnya kayak ini ya, Dr. Richard Lee misalnya, ini kan jadi udah jadi perbincangan umum lah di internet. Jadi saya nggak apa-apa lah ngomongin ini ya. Jadi waktu itu Ya, sempet mewawancarai Elia Miron. Jadi kelihatan kayaknya Richard Lee ini ya antara Kristen, Protestan atau Katolik lah. Terus tahu-tahu kan berbagai kasus yang terjadi, tiba-tiba dia ikutan puasa gitu. Jadi ini apakah gara-gara untuk menyelamatkan diri dari kasus yang menjeratnya pindah agama? Jadi akhirnya ya. kadang-kadang faktor ya keuangan atau ekonomi juga itu masuk ya. Jadi macam-macam begitu. Pak Banyak Karam, banyak faktor. kalau misalnya ya mereka mereka yang pindah itu sebelumnya misalnya sudah dibaptis ya, artinya sudah dimeteraikan ya oleh darah-darah dan apa tubuh Yesus ya. Setelah dia itu pindah, kira-kira meterainya itu hilang apa enggak ya Pak ya? Jaminan keselamatan yang dulu pernah diberikan Tuhan kepada dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endang. Ya, jadi memang kita perlu lihat antara iman dan tanda dari iman. Iman kepada Kristus itu ditandakan dengan pembaptisan. Nah, jadi ketika iman itu diekspresikan melalui baptisan, dan misalnya orang itu karena satu dan lain hal kemudian berpindah ke agama lain, apakah dia itu tandanya hilang? Ya, enggak ya. Dalam artian kan setidaknya surat baptisnya masih ada, foto-foto dokumentasi waktu dia dibaptis juga masih ada, tetapi tetap yang kita perlu lihat apakah dia memang masih beriman kepada Kristus atau tidak. Nah, kalau nanti dia balik lagi eh, mengikut Kristus, apakah perlu dibaptis ulang? Ya kita di dalam kalangan reform, kita tidak menerima prinsip untuk pembaptisan ulang. Ya baptis ya cukup satu kali, tidak perlu berulang-ulang gitu. Nah, cuman intinya kita perlu rekomitmen, berkomitmen kembali di dalam mengikut Tuhan, bertobat atas dosa-dosa kita. Nah, jadi eh, kalau misalnya seandainya ada orang dia dibaptis, kemudian ternyata satu saat dia meninggalkan Tuhan, pindah agama, sampai akhir hidupnya dia nggak balik lagi jadi orang Kristen. Kalau dibilang apakah materai itu hilang, ya kita perlu lihat antara tanda yang kelihatan dengan iman yang tidak kelihatan itu. Nah, kalau tanda yang kelihatan, ya memang jangan-jangan waktu pas awal dia dibaptis itu kecolongan. Misalnya emang dia belum belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, tapi langsung cepat-cepat pengen dibaptis. Ada hal-hal seperti itu yang terjadi dalam kenyataannya. Nah, jadi memang eh, dia dibaptis pun tidak menjamin bahwa dia itu selamat begitu. Jangan-jangan ada faktor-faktor seperti ini. Tapi memang sebenarnya idealnya orang yang beriman kepada Kristus adalah orang-orang yang kemudian memberi diri dibaptis. Nah, eh, jadi ini sebenarnya fenomena-fenomenanya sebenarnya sudah ada ratusan tahun yang lalu ya. Ketika dulu apa namanya sempat Kekaisaran Romawi itu menjadikan kekristenan sebagai agama negara, maka orang-orang minoritas itu akhirnya apa? Demi bisa bisnis, demi bisa eksis, mereka akhirnya apa? Ikut mayoritas, akhirnya rame-rame dibaptis. Apakah mereka beriman kepada Kristus? Belum tentu. Nah itu, jadi
kasus-kasus ini masih bisa tetap ada berulang gitu. Orang yang memberi diri dibaptis bukan karena iman kepada Kristus, tapi lebih kepada faktor-faktor lain gitu. Nah, jadi pada intinya yang menjadi fokusnya adalah apakah iman kepada Kristus itu masih dia pegang atau tidak. Nah, kalau memang dia sampai akhir hidupnya berkata tidak terhadap iman kepada Kristus, ya kita bisa bilang ya dia tidak tidak mengalami keselamatan. Prinsipnya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa, semua manusia harus mendapatkan murka Allah. Jadi poinnya adalah semua kita itu berdosa, semua kita itu harus masuk di neraka karena dosa kita. Nah, tetapi ketika Kristus datang, dia menawarkan keselamatan. Siapa yang mau diselamatkan? Jadi poinnya, kita itu dihukum atas dosa kita, bukan gara-gara kita tidak menerima Yesus. Kita dapat murka Allah karena kita berdosa. Nah, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari murka Allah. Jadi poinnya adalah setiap kita berdosa harus mendapatkan murka Allah. Kita menerima Kristus, kita dilepaskan dari murka Allah. Begitu. Jadi itu yang menjadi fondasinya ya, menjadi dasarnya. Demikian Bu Endang. Ya, terima kasih Pak Braham. Sama-sama Bu. Baik rekan-rekan sekalian, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup ya. Bagaimana Ibu Kiweng? Oh ya, kalau udah nggak ada yang mau, ya silakan ditutup aja kali ya. Apakah masih ada? Oke, saya rasa udah nggak ada. Ya, saya minta Pak Abraham boleh tutup doa. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam ini di tengah waktu liburan kami. Engkau menolong kami untuk mengkhususkan waktu untuk bersekutu, bertemu di dalam pertemuan virtual malam hari ini. Kiranya pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kami, semakin memperkuat iman kami, menolong kami sadar bahwa kami manusia yang lemah, rapuh, sehingga kami perlu terus bergantung kepada pemeliharaan, anugerah, dan kasih setiamu. Lanjutkanlah ya Allah, pemelihara dan kasih setiamu atas kami, karena tanpa Engkau kami lemah, tanpa Engkau kami binasa. Tolong kami, tuntun kami, jaga kami, baik di dalam keseharian kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan dan masyarakat dan bergereja. Tolong pegang kami, jagai kami, sehingga kami bisa hidup taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, dan juga mungkin kami akan beristirahat. Tuhan juga berkati istirahat malam kami, sehingga besok pagi kami bisa kembali bangun pagi dengan tubuh yang segar, hati yang sukacita, untuk kembali melayani dan hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Kita akan kembali